Sejumlah media memberitakan pernyataan Gubernur Sumatera Barat. Beliau menyarankan bagi peserta didik yang gagal dalam PPDB untuk mendaftar di sekolah swasta. Menurutnya, banyak sekolah swasta yang memiliki keunggulan lebih baik dibandingkan dengan sekolah negeri. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa ini akan mengimbangi jumlah sekolah yang terbatas dengan jumlah pendaftar. Langkah ini dapat menjadi subsidi silang. Orang tua yang secara ekonomi lebih mapan tentu memiliki dana untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang relatif lebih mahal. Dengan begitu, tentunya kuota bagi sekolah negeri lebih besar untuk anak-anak yang berasal dari keluarga berekonomi rendah. Kalau ada orang tua yang punya uang banyak dan anaknya juga memiliki kompetensi, silakan masuk ke sekolah swasta yang berkelas dan memiliki standar yang tinggi. Di sekolah swasta tersebut, anak yang berpotensi akan bisa jadi lebih baik lagi. Sekolah negeri itu terbatas kemampuannya, anggarannya sedikit. Jadi biarlah yang mampu sekolah di swasta saja, kata Pak Mahyildi usai membuka PPDB online di Dinas Pendidikan Sumbar Senin 21 Juni 2021. Dari sumber yang kami peroleh, sebanyak 93.898 siswa SMP dan MTS siap melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, kuota PPDB yang disediakan hanya 89.281 siswa untuk total 393 SMA dan SMK. Artinya ada 4.617 siswa SMP yang nantinya terancam tidak lolos untuk masuk seleksi penerimaan siswa baru di sekolah negeri. Jika pandangan ini terimplementasikan sebagai sebuah kebijakan secara sosiologis, hal ini dapat menciptakan suatu diferensiasi dalam masyarakat kita. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi relatif lebih kuat akan bersekolah di swasta. Sedangkan sekolah negeri akan diisi dengan anak-anak dengan ekonomi lebih lemah. Hal ini tentu akan menjadi sesuatu yang tidak sehat dalam iklim pendidikan. Antara sekolah swasta dan negeri, pada dasarnya memang memiliki tujuan yang sama terkait pendidikan. Akan tetapi, secara karakteristik dapat dibedakan. Sekolah swasta identik dengan fasilitas mewah yang diberikan. Ya, hal ini cukup logis jika kita melihat biaya mahal yang dikeluarkan. Ini menjadi PR bagi pemerintah agar sekolah-sekolah negeri secara fasilitas juga tidak kalah dari sekolah-sekolah swasta. Tetapi bukan berarti semua sekolah swasta memiliki reputasi baik. Cerita-cerita di lapangan yang menyebutkan ada beberapa sekolah swasta yang bahkan siswanya bisa membeli nilai kelas. Dengan begitu, jika apa yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat diimplementasikan ke dalam bentuk kebijakan, maka konsekuensinya adalah hanya anak-anak yang berasal dari keluarga mapan secara finansial yang akan menikmati fasilitas pendidikan secara maksimal. Argumen Gubernur Sumatera Barat terkait orang kaya bersekolah di swasta malah akan mempertajam perbedaan antara pelajar sekolah swasta dengan pelajar sekolah negeri. Kondisi ini nantinya dikhawatirkan akan berdampak kepada munculnya bias struktur sosial dalam dunia pendidikan. Jika argumen ini dilanjutkan dalam bentuk implementasi kebijakan, maka hal yang paling parah adalah munculnya kesenjangan sosial. Argumentasi Mahyildi terkait PPDB Sumatera Barat didasari pada opini terkait subsidi moral anak-anak dari latar belakang keluarga mampu memberi kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah di sekolah-sekolah negeri. Mengingat kuota yang tersedia sebanyak 89.281 siswa untuk total 393 SMA dan SMK, pada dasarnya
Argumen Mahyeldi terkait PPDB Sumatera Barat didasari oleh kecemasan membeledaknya jumlah pendaftar PPDB Sumatera Barat. Tidak ada salahnya Mahyeldi berargumentasi atas kecemasan tersebut. Akan tetapi, di sisi lain kita juga bisa memberikan opini yang berbeda. Nah, ada sebuah ilustrasi menarik yang dirasa sesuai untuk membalikkan logika Mahyeldi. Suatu hari, planet Bumi kedatangan tamu istimewa yang berasal dari planet Mars. Mereka diajak berkunjung dan melihat-lihat kehidupan manusia di bumi. Selama tur, tak satu pun hal jelek tampak. Pada suatu ketika, saat acara perpisahan karena tamu istimewa ini akan kembali ke planet asal, salah satu dari mereka melontarkan pertanyaan. Kenapa sejak tur dilakukan, kami hanya melihat orang-orang dengan jenis kelamin laki-laki? Perempuannya mana? Perwakilan dari bumi menjawab, di sini ada predator buas yang mengincar para perempuan. Untuk itu, kami mengurung para perempuan di rumah masing-masing. Tamu istimewa dari planet Mars pun terdiam dan menjawab, bukankah yang seharusnya dikurung adalah predatornya? Bukan si perempuan tersebut. Dari ilustrasi tersebut tampak bagaimana membalikkan logika yang dilakukan. Dalam kasus ini, maka kita tidak bisa menggunakan satu sudut pandang saja. Ternyata melalui analisis kami, ajakan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi relatif lebih kuat untuk bersekolah di swasta hanya akan mempertegas perbedaan dan mempertajam kesenjangan. Untuk itu kami menyarankan jika kecemasan Pak Mahyeldi terkait kuota PPDB, maka langkah bijak yang harus dilakukan hanya mengeluarkan sedikit dana saja untuk pembangunan sekolah. Antara lain menambah jumlah kelas dari masing-masing sekolah yang dirasa mampu atau bahkan mendirikan sekolah baru. Memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memajukan pendidikan, mengeluarkan sedikit uang untuk pendidikan Sumatera Barat adalah sebuah tindakan yang rasional. Badan Pusat Statistik mencatat persentase anggaran pendidikan terhadap APBD di Sumatera Barat relatif besar. Hal tersebut membuat Ranah Minang menjadi provinsi dengan persentase anggaran cukup tinggi di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Mahyeldi lebih menyarankan jika anak-anak dari keluarga mampu sebaiknya bersekolah di sekolah swasta, jika kecemasan tersebut hanya perihal kuota yang menjadi masalah? Bukankah sebaiknya kelas yang diperbanyak atau bahkan sekolahnya yang perlu ditambah? Secara umum, pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Pendidikan di dalamnya juga termasuk kualitas dan kuantitas. Semua warga negara berhak atas perlakuan yang sama. Dikotomi antara sekolah swasta dan sekolah negeri dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. Selama ini perbedaan sekolah swasta dan negeri hanya sebatas diferensiasi. Akan tetapi ketika orang-orang kaya mendapat kesempatan untuk bersekolah di swasta, berarti ada hal yang mereka capai dan tidak semua kalangan bisa. Kondisi ini justru akan memicu munculnya bias struktur sosial. Kesalahan pemimpin berpikir adalah kesalahan dalam mengidentifikasi masalah. Jumlah sekolah tidak dapat menampung seluruh pendaftar bias struktur di masyarakat. Persepsi sekolah swasta adalah untuk anak-anak orang kaya. Orang kurang mampu bersekolah di negeri saja.